ada PPL yang pihak-pihak terjun terkait monggo pertanian. Harus ke lokasi, kasihan petani. Saya ini butuh survei. makan, Pak, butuh makan. Butuh makan. Iya. Bahkan harga padi tahun ini yang MT2 itu juga Wah, yang merasa tajam pusing. sekali. Yang seperempat biasanya berapa, Pak? Biasanya kita harga itu 5.000, 5 juta. Iya, Sekarang 5 kemarin juta. 2 juta sampai 2,5, Iya. 2.500, 2,5 Iya. itu paling bagus. Ada yang 1.500.000 Ada lagi. seperempat Ada itu. lagi, Pak. Itu juga karena dibantai sama Oh. tikus. Ya, lihat hampir seperti ini semua ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama NG21 Channel. Oke, sahabat tani, ini di daerah Karangrayong, tepatnya di Desa Pangkalan, hampir tidak ada tanaman kacang hijau ya. Yang biasanya musim kemarau ini petani menanam kacang hijau. Dan tahun ini kayaknya nggak ada yang panen. Lihat, padang kabeh. Pakai Ya. omprong. Terus Pakai dan omprong. kali ini saya berada di lahan melon ya, lihat. Ya, ini lahan melon umur sekitar 36 sampai 40 hari. Sudah tanam. Ya, ini sudah mulai berbuah. Tapi ya tahu sendiri, ini yang paling musuh bebuyutan adalah, lihat, hama tikus. Ya. Ini jadi sudah berbuah tapi ya diserang tikus, dan juga seperti layu fusarium. Nah, seperti ini. Udah mulai layu ya, sayang sekali. Ini lahan seperempat bahu, bibit sekitar 3.000 sekian. Kondisi masih seperti ini ya, jadi bisa dikatakan ini hama yang paling berat adalah hama tikus. Seperti ini, layu fusarium. Ya. Mungkin bisa jadi kenapa diserang tikus ini karena sebelahnya itu tidak ada tanaman lain ya. Mungkin juga karena dulu nih orang sini juga udah nanam kacang hijau, cuman sudah dibantai sama tikus habis, lalu mereka pindah sini ya. Kita langsung coba tanya-tanya sama yang punya lahan ya. Nah, ini orangnya. Ya, Oke. ini saya sedang bersama dengan pemilik lahan Halo, selamat pagi. Ya. melon ini bersama Pak Haji Mahmudi ini ya. Aduh, ya, terima kasih. Amin. Pak, ini melonnya ini usia berapa Pak ini Pak? Ini 35-36 hari pindah tanam usianya. Oh. Ya. Terus pemukannya pakai organik atau pakai kimia? Yang pertama kita tuh pakai pupuk organik sebelum pindah tanam, kita taburkan ke lahannya gitu. Kita umur sekitar 12 hari kita pakai kocor, pakai pupuk kimia. Terus selama ini kendala apa saja ini Pak yang menyerang tanaman melon sampean ini Pak? Oh ya, ini yang bikin saya agak Pusing, penasaran dan belum ada solusinya. Belum ada solusinya. Ini terutama ini dimakan tikus. Nah, ini lihat. ini Udah buah ini, tikus. ya, udah selamat, malah ya akhirnya dimangsa oleh tikus. Ini yang sangat meresahkan Pak ya. ya betul. Kira-kira ini usaha sampean untuk mengatasi tikus ini apa saja ini Pak? Ini Pengadaan saya sampai pertama itu kita pakai omprong, pakai ya. lirang itu, Lirang. sudah kita pakai tembak. Tembak sudah. Kemudian genset. terakhir kita pakai strom. Nah, Mohon genset ya, maaf Pak, ya? karena memang larangan harus
saya harus selamatkan tanaman saya demi perut, karena perut kita boleh makan. Iya. Inilah. Cuman sistemnya genset jadi aman, enggak langsung ke aliran listrik Pak ya. Jadi enggak. Kita pakai genset karena genset. Menurut hitungan saya itu satu malam itu 30.000 per malam untuk beli bensin. Kemudian kita alihkan pada strom aki saja. Oh, itu pakai lebih aki. efektif, namun juga lebih hebat tikusnya. Sehingga kami petani itu benar-benar pusing. Kita saja ini modal kita ini aja terbatas. Ya terbatas. Kadang kita pakai hasil padi yang kemarin kita untuk usaha melon. Iya. Jadi usaha kita supaya nanti tertutupi kerugian daripada ini ternyata tambah rugi lagi. Rugi lagi. Petani tambah pusing. Tambah pusing, gering Pak, gering pokoknya. Tahun ini petani emang banyak ujiannya, dari bawang merah juga banyak yang gagal. Ini tidak ada sama sekali itu tanaman kacang hijau Pak ya. Tahun ini Pak ya, baru tanaman ini Pak. Baru tahun ini semua tanaman petani itu keserang namanya tanaman Holte, itu baik kacang hijau, ada yang kedelai, jagung, bahkan melon ini saya juga tikus itu tikus Iya. Pak. Ini solusinya pemerintah monggo. Gimana solusinya itu? Di Grobak sudah, di Lirang, di Omprong sudah, tapi masih merajalela Pak. Ini yang kita pakai pikiran bagaimana solusinya supaya kita itu petani ayam, tentrem, selawasi. Ini Pak ya, ini adalah buah yang kedua sebenarnya. Yang ini pertama sudah ya. Yang kedua, yang pertama itu sebenarnya jadi sama juga dihabiskan sama tikus ya. Kemudian kita coba buah yang kedua, tapi sama saja diajar tikus ini. Ya. Oke, mungkin para sedulur tani yang mempunyai saran atau masukan bagaimana cara menanggulangi ini, atau mungkin juga untuk pihak pemerintah ini ya betul, bagaimana solusinya, apalagi kondisi pandemi ya. Yang namanya pandemi tidak boleh keluar rumah, tetap di rumah. Oke lah, petani sudah mencoba berusaha menanam seperti ini ya, melon terus kacang hijau, tapi juga hasilnya zong. Nah itu juga perlu dipikirkan itu. Ya, betul. Solusinya itu bagaimana? Terjun ke lapangan langsung. Nah harus ada PPL yang pihak-pihak terjun terkait monggo pertanian. Harus ke lokasi, kasihan petani. Saya ini butuh survei. makan Pak, butuh makan. Butuh makan. Ya. Bahkan harga padi tahun ini yang MT2 itu juga yang merasa tajam pusing. sekali. Yang seperempat biasanya berapa Pak? Biasanya kita harga itu 5.000, 5 juta. Ya, Sekarang 5 juta. Kemarin 2 juta sampai 2,5. 2.500, 2,5 itu paling bagus. Ada yang 1.500.000 Ada lagi seperempat ada itu. lagi Pak. Itu juga karena karena dibantai sama tikus. Nah, itu bagaimana solusinya? Ya kita petani berharap nggak akan berkepanjangan urusannya. Ya soalnya ini urusan perut ini. Tanaman rakyat segera hebat. Tangguh. Nah, itu harapan petani. Oke. Iki wis cukup bae sakmene. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda Indonesia. Semangat. Indonesia tumbuh. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Wah.